Setelah itu korban pun dibawa ke lantai 7. Yang sebelumnya korban itu diminta mengganti busananya memakai busana ala-ala pasien ya, geng. Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas oknum dokter cabul nih, geng, yang menyukai serabi lempit milik pasiennya. Bagaimana kronologinya dan bagaimana dia itu menjalankan aksinya nih, geng. Di sini gua akan bahas. Sebelum gua lanjut ke pembahasan intinya, gua akan bahas dulu biografi singkat dari oknum dokter bejat ini, gengs. Oknum dokter bejat tersebut bernama Priguna Anugrah Pratama. Berumur 31 tahun, berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi for your info, geng, dia adalah seorang dokter yang sedang menjalankan PPDS. Jadi PPDS itu program pendidikan dokter spesialis ya, geng. Kalau misalkan di SMK-nya itu kayak magang lah, kayak gitu loh, gengs. Cuman ini tingkatannya kan tingkatan dokter spesialis gitu kan. Jadi dia itu belum fix jadi dokter spesialis gitu loh. Nah, kalau dia udah menyelesaikan PPDS ini, dia udah fix jadi dokter spesialis. Cuman karena dia itu bejat, si oknum dokter ini, pastinya dia nggak akan jadi dokter spesialis selamanya. Awal mula berita ini tersebar adalah karena screenshot dari keluarga korban yang melapor kepada pihak PPDS nih, geng, atau kepada akun Instagram PPDS. Kemudian di screenshot dan dibagikan oleh akun Instagram PPDS Gram. Nah, setelah itu dibagikan ulang oleh akun X yang bernama Dari Jas Putih. Setelah diupload oleh akun X bernama Dari Jas Putih ini, kemudian ditonton sebanyak 3 juta lebih, gengs, dalam waktu sehari doang tuh. Jadi pada saat itu diposting hari Selasa tuh. Hari Selasa ya, geng. Hari Rabunya itu udah ditonton sebanyak 3,6 juta. Jadi di sini bukan dari orang lainnya, geng, informasinya ini dari keluarganya langsung nih, dari keluarganya, terus di screenshot, terus dibagikan, dan di situ viral lah tuh. Sekarang kita masuk ke kronologi dari pencabulan ini, geng, yang dilakukan oleh oknum dokter bejat bernama Priguna Anugrah Pratama ini. Pada saat itu ayah korban sedang berada di ruang ICU nih, dan ayah korban sedang membutuhkan transfusi darah. Kemudian datanglah oknum dokter bejat ini, geng, menemui korban nih yang sedang menjaga ayahnya di ruang ICU. Oknum dokter bejat ini pun menawarkan untuk melakukan pengecekan darah, dan karena sang korban ini sedang membutuhkan darah untuk ayahnya, makanya sang korban ini mau, gengs, mau diajak untuk pengecekan darah ya. Pengecekan darah itu istilahnya cross match ya, geng, cross match lah. Setelah itu korban pun dibawa ke lantai 7. Yang sebelumnya korban itu diminta mengganti busananya memakai busana ala-ala pasien ya, geng. Pada saat itu korban diajak ke lantai 7, yang mana di lantai 7 itu adalah ruangan yang baru jadi, gengs. Jadi masih ruangan blong lah ya, ruangan blong yang baru jadi. Disitulah oknum dokter bejat ini melakukan aksinya. Beberapa saat kemudian korban pun disuntikkan ya, geng. Disuntik cairan anestesi. Cairan anestesi itu cairan semacam obat bius ya, geng, obat bius. Nah, setelah korban disuntikan cairan anestesi itu, mulailah tuh si oknum dokter bejat ini melakukan enak-enak atau bercocok tanam ini, geng, dengan si korban. Keesokan harinya pada pukul 5 pagi, korban pun mengeluhkan rasa sakit dan pusing ya, geng. Jadi rasa sakitnya itu ada di tangan, terus juga ada di alat vitalnya. Korban pun sempat mengalami sempoyongan, geng, ketika jalan melewati ruangan demi ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Oknum dokter bejat ini pun sempat menunggu si korban ini bangun, gengs. Mungkin untuk mengecek kali ya, mengecek dan memastikan lah ya kondisi si korban ini, gengs. Beberapa saat kemudian korban mengeluhkan rasa sakit di alat vitalnya yang semakin semakin menjadi-jadi lah.
Karena ada beberapa hal yang janggal, korban pun melaporkan dan menceritakan kepada ayahnya, geng, ayah dan juga keluarganya. Akhirnya keluarganya pun melakukan pemeriksaan nih kepada korban, gengs. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, ditemukanlah cairan itu ya, geng, cairan laki-laki lah ya, cairan laki-laki di tubuh korban. Tentunya itu cairan si dokter bejat ini, gengs, yang telah mengenak-enak lah ya, yang telah mengenak-enak si korban tadi tuh. Kemudian keluarga korban pun melapor kepada pihak PPDS atau penyelenggara ini ya, geng, penyelenggara program pendidikan dokter spesialis. Akhirnya diurus. Akhirnya mereka pun melapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan lebih mendalam dan ditemukanlah cairan laki-laki lagi nih. Pastinya milik oknum dokter cabul ini di atas gedung tadi tuh, geng, yang menjadi area pengecekan darah ya, geng. Ini adalah merupakan kebohongan si oknum dokter bejat tadi tuh. Jadi di lantai itu ada bekas cairan itunya lah ya, cairan itunya si oknum dokter bejat ini. Terus di tubuh korban juga ada. Berarti udah fix nih dia telah melakukan pelecehan lah ya, pelecehan dan juga telah menikmati serabi lempitnya si korban ini, gengs. Dan usut punya usut, ternyata si oknum dokter bejat ini telah melakukan enak-enak itu sudah lebih dari 1 kali, gengs. Gila kan? Itu adalah kronologi singkat dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum dokter bejat ini, gengs. Di sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, gengs. Apa pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau misalkan STM busuk lah, geng, STM busuk atau STM rendah lah ya, nggak tercipta dari background yang bagus, geng. Jadi udah dari pabriknya jelek lah. Seperti si oknum dokter cabul ini. Dia seorang dokter, dia juga udah memiliki karir lah ya. Artinya dia kan udah ada profesi, terus juga udah ada keluarga juga. Nah, tapi tetap aja tuh. Kenapa? Karena emang dia dasarnya dari sananya emang STM rendah, geng. Dan emang manusia yang gak bermoral gitu kan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan manusia-manusia yang seperti itu. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.